Pernah kamu merasa, kenapa ya? Sudah bekerja, tapi uang selalu habis. Baru gajian, rasanya senang sekali. Tapi beberapa hari kemudian, mulai cek saldo. Kemudian mulai berpikir, uang saya kemana semua? Padahal rasanya kita tidak membeli sesuatu yang terlalu mahal. Makan, bensin, pulsa, ngopi, belanja sedikit, bayar tagihan. Tiba-tiba, uang sudah tinggal sedikit. Dan akhirnya, kita menunggu satu hal. Tanggal gajian berikutnya. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, tenang, kamu tidak sendirian. Karena ternyata banyak orang diajarkan cara mendapatkan uang, tapi tidak pernah benar-benar diajarkan cara mengelola uang. Kita sekolah bertahun-tahun, belajar matematika, belajar sejarah, belajar berbagai macam pelajaran. Tapi jarang ada yang mengajarkan kalau nanti kamu sudah punya penghasilan, begini cara mengaturnya. Uang akan menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari. Dan ada beberapa hal tentang uang yang seharusnya kita pahami sejak muda. Pertama, gaji besar bukan berarti kamu kaya. Banyak orang berpikir bahwa kalau gaji saya besar, pasti hidup saya aman. Belum tentu. Misalnya ada orang yang mendapatkan 10 juta rupiah sebulan. Tapi setiap bulan dia menghabiskan hampir semuanya. Cicilan, makan, belanja, hiburan, gaya hidup. Akhir bulan, saldo kembali kosong. Di sisi lain, ada orang yang penghasilannya hanya 5 juta, tetapi dia bisa mengatur pengeluarannya. Ada tabungan, ada dana cadangan, tidak banyak utang, dan sebagian uangnya disimpan untuk masa depan. Menurut kamu, siapa yang lebih aman? Jadi sebenarnya, bukan cuma soal berapa banyak uang yang masuk, tapi berapa banyak uang yang berhasil kamu simpan dan kelola. Yang kedua, jangan belanja hanya karena takut ketinggalan. Sekarang kita hidup di zaman yang semuanya mudah dilihat. Buka Instagram, lihat teman-teman punya handphone baru. Buka TikTok, lihat orang jalan-jalan, lihat orang nongkrong di tempat mahal, lihat orang beli motor baru. Tanpa sadar kita mulai berpikir, saya juga mau. Padahal sebelumnya, kita tidak pernah merasa membutuhkan barang tersebut. Ini yang sering terjadi. Kita membeli sesuatu yang bukan karena butuh, tapi karena melihat orang lain memilikinya. Akhirnya uang kita habis hanya untuk mengikuti gaya hidup. Padahal kita tidak harus memiliki semua yang dimiliki orang lain. Kalau temanmu punya handphone baru, ya biarkan. Kalau temanmu bisa jalan-jalan setiap bulan, bagus. Kamu tidak perlu merasa gagal hanya karena hidupmu berbeda. Karena kamu tidak tahu apa yang mereka korbankan untuk mendapatkan semuanya itu. Jadi jangan terlalu sibuk terlihat keren. Lebih baik sibuk membangun masa depan. Yang ketiga, bedakan butuh dan ingin. Coba sebelum membeli sesuatu, tanya kepada diri sendiri. Ini saya butuhkan atau cuma saya inginkan? Misalnya kamu punya sepatu yang masih bagus. Kemudian kamu melihat sepatu baru yang sedang diskon. Harganya murah. Kamu berpikir, wah, mumpung murah. Lalu beli. Padahal, sepatu yang lama masih ada. Itu contoh sederhana bagaimana uang bisa keluar tanpa kita sadari. Diskon memang bisa membuat sesuatu terlihat murah. Tapi kalau kita tidak membutuhkannya, tetap saja uang kita keluar. Jadi ingat satu hal, barang murah yang tidak kamu butuhkan tetap merupakan pengeluaran. Yang keempat, jangan menunggu kaya untuk belajar menabung.
Banyak orang berkata, nanti kalau gaji saya sudah besar, saya baru mulai menabung. Masalahnya belum tentu. Karena kalau sekarang kamu terbiasa menghabiskan semua uang, ketika penghasilan naik, pengeluaran juga bisa ikut naik. Dulu makan sederhana, gaji naik, mulai sering makan di luar. Dulu naik kendaraan biasa, gaji naik, mulai ingin kendaraan yang lebih mahal. Dulu liburan sederhana, gaji naik, mulai ingin liburan lebih sering. Akhirnya, penghasilan naik, tapi tabungan tetap tidak bertambah. Karena itu, belajar menabung bukan ketika kamu sudah kaya. Belajar menabung ketika uangmu masih sedikit. Tidak harus banyak, yang penting konsisten. Misalnya setiap mendapatkan uang, sisihkan sebagian terlebih dahulu, kemudian gunakan sisanya untuk kebutuhan. Biasanya kecil seperti ini, kalau dilakukan terus-menerus, bisa menjadi sangat berarti beberapa tahun ke depan. Yang kelima, jangan cuma belajar cara mencari uang. Ini penting. Ketika masih muda, kita sering berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak. Itu bagus, tapi ada pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana caranya supaya kemampuan saya semakin bernilai? Karena kalau kemampuanmu bertambah, kesempatanmu juga bisa bertambah. Misalnya kamu belajar bahasa Inggris, belajar desain, belajar editing video, belajar jualan, belajar membuat konten, belajar teknologi, belajar komunikasi, atau belajar membuka usaha. Jangan anggap waktu yang kamu gunakan untuk belajar sebagai waktu yang sia-sia. Karena mungkin skill yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi sumber penghasilanmu beberapa tahun lagi. Jadi ketika masih muda, jangan hanya mengejar uang, kejar juga kemampuan. Karena uang bisa habis, tapi kemampuan yang kamu miliki bisa terus digunakan. Yang keenam, hati-hati dengan utang. Utang itu tidak selalu buruk. Kadang ada utang yang memang membantu seseorang. Tapi masalahnya adalah utang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya membeli barang hanya karena ingin terlihat keren, cicilan terlihat kecil. Cuma sekian ratus ribu per bulan. Tapi coba kumpulkan semua cicilan. Akhirnya, sebagian besar penghasilan hanya digunakan untuk membayar masa lalu. Padahal setiap bulan kita ingin menikmati hasil kerja. Karena itu, sebelum berutang, pikirkan baik-baik. Apakah ini benar-benar perlu? Kalau tidak perlu, jangan dipaksakan. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak terlalu banyak membawa beban keuangan. Yang ketujuh, uang itu alat, bukan tujuan hidup. Ini mungkin yang paling penting. Kita sering berpikir, kalau saya punya banyak uang, saya pasti bahagia. Padahal uang memang penting. Uang bisa membuat hidup lebih aman, bisa membantu keluarga, bisa membayar kebutuhan, bisa memberikan lebih banyak pilihan. Tapi uang bukan satu-satunya hal yang menentukan kebahagiaan. Kalau setiap hari kamu hanya mengejar uang, kamu bisa lupa menikmati hidup. Lupa keluarga, lupa kesehatan, lupa teman, lupa waktu. Karena itu, belajar mencari uang, belajar mengelola uang, tetapi jangan sampai uang yang seharusnya membantu kehidupan justru mengendalikan kehidupanmu. Dan kalau sekarang kamu belum punya banyak uang, tidak apa-apa. Kalau kamu masih muda dan masih mulai dari nol, tidak perlu malu. Karena tidak harus langsung kaya. Kamu hanya perlu mulai belajar. Belajar mengatur pengeluaran, belajar menabung, belajar menghindari utang yang tidak perlu, belajar meningkatkan kemampuan, belajar mencari penghasilan tambahan dengan cara yang baik. Dan yang paling penting, jangan membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Ada orang yang berhasil di usia 20, ada yang baru berhasil di usia 30, ada yang lebih lama lagi. Hidup bukan perlombaan. Yang penting adalah kamu terus bergerak. Karena mungkin hari ini uangmu belum banyak,
Tetapi kalau kamu punya kebiasaan yang benar, beberapa tahun dari sekarang, kondisimu bisa jauh berbeda. Jadi, mulai sekarang, jangan cuma bertanya, bagaimana cara supaya saya punya lebih banyak uang? Tapi mulailah bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa mengelola uang yang sudah saya punya? Karena kalau kamu tidak bisa mengatur uang yang kecil, belum tentu kamu siap mengatur uang yang besar. Dan kalau kamu belajar dari sekarang, kamu akan punya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar uang, yaitu kemampuan untuk mengendalikan uangmu sendiri. Inilah ilmu tentang uang yang sering tidak diajarkan di sekolah, dan semakin cepat kamu memahaminya, semakin besar kemungkinan kamu bisa membuat masa depanmu menjadi lebih baik. Jadi, jangan tunggu kaya untuk belajar tentang uang. Belajar sekarang, mulai dari kecil, karena masa depan finansialmu tidak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentarmu di bawah.